9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Kau berikan hari yang begitu indah, begitu baik bagi kami. Kami boleh masuk di minggu pertama di bulan Mei ini, di tahun keajaiban dan kebesaran Tuhan yang baik kami. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan, tuntunan-Mu yang membawa kami sejauh ini. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam beban kami, dan kami percaya hal-hal yang lebih besar di depan kami Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang kudus. Pada kesempatan ini kami mau belajar kembali kepada kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu. Buat kami mengerti, memahami firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar hidup kami muliakan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa kami yang mulia, Allah kami yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mau terima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apakah Bapak Ibu sehat-sehat sampai saat ini? Saya percaya kita semua baik-baik dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita masih berbicara di bagian dari tema besar kita tahun-tahun keajaiban kebesaran Tuhan. Dan di dalamnya ada 3 prinsip hidup yang harus kita terus ingat dan hidupi di tahun ini, yaitu percaya kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan taat terhadap setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, secara khusus dari bulan lalu saya berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan. Nah, bahwa kita perlu membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu kepercayaan itu perlu dibangun kepada Tuhan? Karena kepercayaan kita itu kadang-kadang sangat terpengaruh dengan emosi-emosi kita. Kepercayaan, keyakinan kita itu kepada Tuhan kadangkala sangat terpengaruh dengan perasaan-perasaan kita. Ketika suasana hati kita bersuka cita dan situasi begitu kondusif, bahwa iman kita bisa benar-benar tegak dan kokoh di sana. Tapi begitu perasaan kita mulai gak nyaman, itu bisa mempengaruhi keyakinan-keyakinan kita, kepercayaan kita. Oleh karena itu kita perlu membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit sekalipun. Dan kita sudah belajar tentang bagaimana kita membangun kepercayaan kepada Tuhan. Saya sampaikan waktu itu ada 3 poin, dan 2 poin diantaranya kita sudah pelajari. Yang pertama itu kita harus memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan. Ada 3 poin di sana yang kita bahas. Dan yang kedua, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus belajar tentang Tuhan. Dan secara khusus pada saat ini, di poin ketiga ini kita mau belajar tentang bahwa kita harus bergabung di dalam sebuah komunitas kerajaan Allah. Kalau kita benar-benar mau memiliki kepercayaan atau keyakinan yang terbangun kepada Tuhan. Nah, kita buka firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang merupakan dasar dari firman Tuhan yang kita bahas mulai dari bulan lalu sampai minggu ini. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 2 dari ayat ini kita sudah bahas. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan ayat 6-nya akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, pada kesempatan ini kita mau berbicara dari ayat 5b, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tentu yang pertama yang dimaksud firman Tuhan di sini, bagaimana supaya hati kita itu terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bagaimana supaya kita tidak mengandalkan pemikiran-pemikiran kita atau bergantung kepada pemikiran-pemikiran kita yang belum tentu sesuai firman itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri? Itu yang saya katakan tadi, kita harus masuk di dalam sebuah komunitas anak-anak Allah atau sebuah komunitas kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi di sana, sehingga kita tidak berpatok hanya kepada pemikiran-pemikiran kita. Coba kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita mau lihat dari hal ini, alasan-alasan mengapa kita harus bergabung di dalam sebuah komunitas kerajaan Allah atau di dalam komunitas anak-anak Allah. Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang baru percaya, baru dibaptis pada waktu itu. Nah, kemudian orang-orang baru percaya ini untuk pembinaan keyakinan mereka, untuk pembinaan kerohanian mereka, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, perhatikan, selalu berkumpul dengan persekutuan itu paralel untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, artinya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, mereka membentuk sebuah komunitas di mana mereka bisa berkumpul di sana. Nah, kita lihat alasan yang pertama, mengapa kita harus bergabung dalam sebuah komunitas kerajaan Allah. Yang pertama itu untuk belajar dan sharing firman Tuhan bersama. Untuk belajar dan sharing firman Tuhan bersama. Di dalam ayat 42 tadi dikatakan, coba sekali lagi. Kisah Rasul tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Di dalam persekutuan mereka itu ada yang mereka kerjakan. Apa itu? Belajar. Belajar apa? Firman. Jadi alasan yang pertama mengapa orang percaya harus bergabung di dalam semua komunitas anak-anak Allah atau kerajaan Allah untuk belajar firman Tuhan. Tetapi tidak sekedar belajar, untuk berbagi juga, untuk sharing juga firman Tuhan yang telah diterima itu kepada anggota komunitas itu. Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat ini dikatakan begini Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus, dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara serta menjadikan saudara bijaksana. Dikatakan ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya itu memperkaya hidup saudara. Ayat B-nya berkata begini, ajarkanlah hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani, nyanyikanlah bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Jadi dikatakan Bapak Ibu,
pengajaran-pengajaran yang diterima orang percaya itu, pengajaran Kristus melalui para rasul itu, biarlah itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Kemudian mereka dengan penuh hikmat, di sini dikatakan mengajarkannya kepada yang lain, atau dengan kata lain membagikannya, sharing kepada yang lain. Apa itu? Firman yang dipelajari dan diterima itu. Dan ini penting. Untuk apa? Untuk membangun keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena tanpa firman, saya tidak terlalu yakin bahwa kita bisa bertumbuh keyakinannya di dalam Tuhan. Tapi ketika kita belajar firman dan berbagi dengan sesama, itu akan menolong baik diri kita maupun saudara seiman kita untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di dalam mempelajari firman Tuhan, kadangkala ini ya, berarti tidak selalu. Kadangkala ada hal-hal tertentu yang susah kita pahami tentang firman itu. Betul? Apakah Bapak Ibu ketika baca firman langsung otomatis mengerti semuanya? Seperti itu? Ya, puji Tuhan, luar biasa kalau seperti itu. Tapi pengalaman saya secara pribadi tidak begitu. Ada hal-hal tertentu kadang-kadang yang agak susah saya memahaminya. Tapi kadang-kadang juga, perhatikan, kadang-kadang juga hal-hal yang saya kurang pahami itu sering saya temukan di dalam sebuah komunitas. Melalui apa? Melalui sharing dengan saudara-saudara iman yang lain. Jadi bagian firman Tuhan yang mungkin Tuhan belum singkapkan kepada saya secara pribadi, ternyata bisa saya terima, bisa saya mengerti melalui saudara seiman yang ada di situ. Di mana Tuhan memberikan pengertian itu, menyingkapkan itu kepada mereka, dan mereka membagikannya. Dan oleh mereka saya tertolong untuk memahami firman itu. Itu maksudnya. Itu sebabnya Bapak Ibu penting sekali bagi kita berada di dalam sebuah komunitas anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk sama-sama belajar firman dan untuk sama-sama sharing firman Tuhan. Untuk saling melengkapi kita ada di sana. Karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang mungkin saya tidak pahami, bisa saja Bapak Ibu pahami, dan melalui Bapak Ibu saya diberi pengertian-pengertian pencerahan akan firman itu yang membuat iman, kepercayaan saya akan semakin kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus masuk dalam sebuah komunitas anak-anak Allah, yaitu dia tadi. Untuk belajar bersama dan sharing bersama firman Tuhan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus bergabung di dalam sebuah komunitas kerajaan Allah atau anak-anak Allah. Untuk saling menasehati dan saling menguatkan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita lihat. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan demikian. Tetapi marilah kita saling menasehati, ditambahkan di sana, dan saling menguatkan. Di mana itu? Di komunitas itu. Di mana itu? Di pertemuan-pertemuan ibadah kita itu. Kitab Ibrani ini sampai saat ini belum diketahui jelas siapa penulisnya. Tapi kalau melihat dari sastranya, tata bahasanya, ada kemungkinan Rasul Paulus. Karena mirip-mirip tata bahasanya dengan tulisan-tulisan Paulus. Tapi surat ini dialamatkan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Dan yang sedang mengalami
kemunduran rohani oleh karena menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang sedang mengalami kemunduran iman. Dan sebagai wujudnya yang terlihat dalam kehidupan mereka, mereka mulai mundur dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka mulai menarik diri dari komunitas-komunitas mereka. Nah, untuk itu penulis kitab Ibrani diilhami Roh Kudus menasehati. Dikatakan jangan kamu tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kenapa? Karena di sanalah kamu bisa saling menasehati, di sanalah kamu bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Di mana? Di komunitas itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya masing-masing orang atau masing-masing kita memiliki warna pergumulan masing-masing. Betul ya? Maksud saya begini, warna yang saya maksud itu begini. Setiap kita memiliki pergumulannya masing-masing. Saya memiliki pergumulan tersendiri, Bapak Ibu memiliki pergumulan tersendiri. Bisa lebih berat yang saya hadapi, atau bisa juga lebih berat yang Bapak Ibu hadapi. Artinya semua kita yang bernafas dan masih hidup di dunia ini, kita memiliki pergumulan hidup. Betul? Atau ada di antara kita yang tidak pernah ada pergumulan hidupnya? Semua kehidupan itu lempang aja gitu loh. Ada? Berarti kita sepakat ya? Semua kita memiliki problem dalam kehidupan. Betul ya? Nah, tapi yang saya mau beritahu yang satu ini. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Enggak semua. Pak Siahaan punya pergumulan, Pak Ramping punya pergumulan. Syukur-syukur kalau dua-duanya memiliki kemampuan kesanggupan oleh karena Tuhan menyelesaikan masalah itu. Tapi yang saya mau katakan, tidak semua orang memiliki kecakapan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Enggak semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita kadang-kadang dengar berita orang-orang yang sama sekali tidak masuk di akal kita, karena mereka para rohaniawan, orang yang kita kenal aktif melayani Tuhan, orang yang kita kenal tadinya begitu bersemangat dalam Tuhan, tiba-tiba undur diri dari Tuhan. Tiba-tiba undur dari pelayanan. Bahkan kalau Bapak Ibu dengar beritanya, nanti boleh searching di Google. Bahkan ada pendeta tertentu, seorang konselor, penulis buku, sudah banyak menasihati orang. Kita dengar beritanya, tiba-tiba gantung diri. Aneh kedengarannya kan? Tapi nyata. Oleh karena apa? Alasannya sederhana. Masalah hidup. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan sebuah komunitas sebagai wadah bagi kita, di mana di dalamnya kita bisa saling menasihati dan saling menguatkan. Tahukah Bapak Ibu, Paulus berkata demikian, bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus itu menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang-orang yang membaca kesaksiannya itu, mendengar kesaksiannya itu, yang sedang mengalami pergumulan. Artinya seperti ini, pergumulan yang sedang kita hadapi, yang mungkin menurut kita terlalu berat, sangat berat bagi kita, bahkan hampir-hampir kita menyerah. Tapi oleh karena kita berharap kepada Tuhan, dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita menemukan solusinya, dan akhirnya kita bisa berkemenangan dari masalah itu. Ketika kita ceritakan, ketika kita saksikan di dalam sebuah komunitas kita, itu bisa memberkati orang, itu bisa memerdekakan orang yang mungkin sedang berada di komunitas itu dan sedang mengalami persoalan yang sangat-sangat sulit bagi mereka.
tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Mereka mungkin datang dengan keputusasaan. Mereka mungkin datang dengan beban berat. Ketika mereka mendengar kita, menyaksikan pergumulan hidup kita, bagaimana kita menghadapi dan bagaimana tangan Tuhan menolong kita, mereka bisa dikuatkan, iman mereka bisa diteguhkan, dan kepercayaan mereka kepada Tuhan bisa dibangkitkan. Oleh karena apa? Ada kesaksian di sana, ada nasihat di sana, ada spirit yang menguatkan di sana. Oh iya, paling tidak mereka berpikir, oh iya ternyata bukan hanya saya yang bermasalah. Oh ternyata bukan hanya saya yang sedang menghadapi persoalan hidup. Ternyata dia jauh lebih besar persoalannya dari saya alami. Dan ternyata dia Tuhan tolong. Dari situ mereka bisa mengambil kesimpulan, kalau dia Tuhan tolong, saya juga pasti Tuhan tolong. Sehingga iman mereka muncul lagi, semangat mereka timbul lagi di dalam Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu selalu saya katakan, ayo jangan tinggalkan komunitas kita. Karena Tuhanlah yang mendesain komunitas. Tuhanlah yang menciptakan komunitas itu sebagai wadah bagi kita bertumbuh. Wadah bagi kita untuk saling menjaga. Wadah bagi kita untuk saling mengingatkan. Wadah bagi kita untuk saling menasihati. Sekalipun orang-orang yang ada di komunitas itu gak mungkin semua seide dengan kita. Tapi semua beritahu itulah warna. Amin. Itulah warna. Kenapa ada perbedaan di sana? Ya karena memang kita diciptakan gak ada yang sama. Kan gitu saudara. Kita itu diciptakan unik. Hanya kita satu-satunya. Gak ada yang lain, mirip-mirip ada. Tapi yang benar-benar kita itu hanya kita. Pun demikian dengan orang yang di sebelah kita. Jadi kalau ada perbedaan di sana pasti, tapi itulah kekayaan. Itulah yang dikatakan kelengkapan kesempurnaan tubuh Kristus. Di mana di sana ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kaki, ada tangan. Semua itu adalah elemen yang berbeda, tapi bisa satu di dalam satu tubuh. Itulah kelengkapan dan kesempurnaan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu, ayo jangan tinggalkan komunitas kita. Karena komunitas itu akan menolong kita untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita lihat. Alasan yang ketiga mengapa kita harus masuk atau bergabung dalam sebuah komunitas keluarga Allah. Yang ketiga, untuk menjaga kesatuan roh dan mengobarkan api Roh Kudus dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dikatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Dikatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagaimana itu bisa terjadi ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas? Kita bisa menjaga kesatuan roh kita. Kita bisa menjaga kesatuan spirit kita. Kita bisa menjaga kesatuan visi kita. Tadi pagi di 2 Pir saya sampaikan demikian. Ini karena sedang ada juga si heboh ya. Saya katakan demikian. Kalau kalian nonton medsos, YouTube, lalu mendengar atau menemukan pengajaran-pengajaran yang agak berbeda dari apa yang kita pelajari selama ini di sini, saya katakan tolong bawa ke komunitas supaya kita bedah di sana, supaya kita selesaikan di sana. Jangan olah sendiri, jangan bikin konsep sendiri, jangan bikin kesimpulan sendiri. Diam-diam lalu kita mulai berkata demikian, oh ternyata
Pak Pendeta itu sesat. Karena sekarang begitu mudah bagi orang menyesat-nyesatkan hamba Tuhan yang lain. Mudah saya lihat. Semua sih berkata berdasarkan firman. Semua sih beralasan, oh firman Tuhan berkata, Alkitabiah pelajari. Tapi kalau saya dengar dari cara ngomongnya, dia sendiri nggak baca Alkitab secara teratur. Secara teratur artinya begini, nggak baca Alkitab secara sistematis dan terstruktur dari Kejadian sampai Wahyu. Dia baca si Alkitab setiap hari, tapi bacanya lompat-lompat. Bacanya comot-comot. Bacanya hanya 1 ayat 2 ayat dari kitab ini, lalu nanti dihubungkan ke 1-2 ayat di kitab sana, tanpa mengetahui latar belakang masing-masing kitab itu. Tadi pagi saya katakan kalau menemukan hal seperti itu bawa di komunitas, nanti kita bedah. Kita akan gali dengan cara penggalian, kalau di teologi itu dengan hermeneutik yang benar. Salah satu cara menguji apakah pengajaran orang itu benar atau tidak, salah satu, ini paling sederhana. Perhatikan aja, apa yang disampaikan contohnya dari kitab Kejadian. Kalau dia nanti tabrakan dengan kitab Matius, ada sesuatu yang harus dipertanyakan di sana. Ada yang harus dipertanyakan. Saya punya alasan kuat berkata seperti itu, dan dunia akademik teologi mengakuinya. Kenapa begitu? Kenapa harus dipertanyakan? Kenapa harus dikaji lagi? Bapak Ibu, karena yang mewahyukan Alkitab itu adalah Roh yang sama. Siapa itu? Roh Kudus. Penulis Alkitab itu kurang lebih sekitar 40 orang, ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1500 tahun. Dari latar belakang yang berbeda, status maupun sosial, segala macam berbeda. Tapi tujuannya, puncaknya itu ada di dalam Yesus. Kalau ada pernyataan di kitab Kejadian berbenturan dengan kitab Ibrani, itu perlu kita selidiki. Karena kalau seperti itu modelnya, itu bukan Roh Kudus, bukan Roh Pemersatu, tapi Roh Pemecah belah. Makanya saya berkata begitu. Karena saya yakin Alkitab diwahyukan oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus, sehingga enggak mungkin Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Saling terkait, iya. Jadi makanya saya katakan, kalau ada yang mengajarkan, oh di sini begini, tapi tanpa disadari itu bertentangan dengan yang di sana, hati-hatilah, bawa ke komunitas kita, biar nanti kita bedah, Bapak Ibu ya, biar nanti kita bedah. Karena ada banyak berseliweran seperti itu. Kita perlu menjaga kesatuan roh. Bagaimana itu bisa terjadi ketika kita ada di dalam satu komunitas, saling terbuka lah kita sharing di sana. Ini sebenarnya seperti apa? Nanti kita bedah, kita pelajari. Benar enggak seperti itu pernyataan ayat itu? Tujuannya supaya kita satu roh. Sebab kalau tidak, mudah sekali spirit perpecahan masuk. Oleh karena apa? Oleh karena pengajaran-pengajaran itu. Yang kedua, bagaimana cara kita menguji kebenaran itu? Kalau kebenaran itu membawa saudara semakin cinta Tuhan dan semakin radikal melakukan kebenaran Allah, itu dari Tuhan. Karena enggak mungkin Roh Kudus membawa saudara menyangkali firman, enggak mungkin itu. Karena yang mewahyukan firman itu Roh Kudus. Jadi yang kedua caranya, lihat, apakah pengajaran itu membuat kita semakin cinta kepada Tuhan dan semakin radikal melakukan kebenaran firman? Atau apakah dia hanya sedang membangkitkan keegoisan dan kedagingan-kedagingan kita dan kepahitan-kepahitan kita, sehingga kita dengan mudah berkata, oh pendeta itu sesat, yang ini sesat, hanya ini yang benar. Saya katakan demikian tadi pagi. Saya kasihan lihat orang-orang seperti itu. Karena saya pastikan mereka tidak membaca Alkitab secara rutin.
dari Kejadian sampai Wahyu kalah sama anak saya. Anak saya dari kelas 5 SD sudah saya ajar sampai hari ini dia sudah kuliah. Setiap hari dia harus baca Alkitab 5 fatsal. Bapak Ibu bayangkan itu, dari kelas 5 SD sekarang sudah kuliah. Berarti udah berapa kali dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Kalah pendeta yang bergelar doktor itu sama anak saya. Anak saya dengar khotbahnya begitu, apaan ini, langsung digituin. Karena apa? Karena tahu kebenarannya tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu, perlu kita memelihara kesatuan roh supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sebab begitu ada roh perpecahan di tengah-tengah kita, saya mau katakan, yang senang siapa? Yang senang siapa? Setan. Karena itu strategi iblis untuk memecah gereja, untuk melemahkan gereja, supaya gereja kehilangan power. Iblis bekerja melalui itu supaya orang-orang tertipu. Bahkan dia tetap pakai nama Yesus. Karena Yesus berkata demikian, penyesat itu kalau datang, dia akan berkata demikian, aku Mesias. Artinya dia bawa nama Tuhan. Sebab kalau dia bawa nama setan, langsung ditengking sama orang percaya. Tapi kalau dia bawa nama Tuhan, pakai Alkitab, samar, hampir gak ada orang yang tahu. Sehingga orang-orang percaya bisa ditipu. Tapi kita yang mau hidup di dalam sebuah komunitas, keyakinan kita, iman kita, kesatuan roh kita akan terpelihara dengan baik. Karena apa? Di sana kita bisa saling sharing, bisa kita gali bersama firman. Nah, selain itu dikatakan mengobarkan api roh yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Roma pasal 12 ayat ke-11, kita lihat dulu. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana supaya ini tetap ada dan eksis di dalam kehidupan orang percaya? Mereka harus ada di dalam sebuah komunitas. Supaya gairah mereka terhadap Tuhan itu tetap ada. Semangat mereka itu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Mereka harus ada di dalam sebuah komunitas orang percaya. Analoginya atau ilustrasinya sederhana sekali. Bapak Ibu pernah lihat api unggun? Pernah lihat api unggun? Ayo dong, pernah lihat api unggun? Pernah. Pernah bikin api unggun? Bahannya apa? Kayu dan api, betul ya? Ditumpuk kayu banyak, lalu kasih minyak sedikit, lalu dinyalakan, betul? Nah, ketika dia mulai nyala, kayu yang satu nyala akan membakar kayu yang lainnya. Demikian kayu yang sudah nyala akan membakar kayu yang lain. Sehingga ketika kayu itu semua terbakar, apinya besar. Betul? Apinya besar. Semakin kita tambah kayu di sana, api akan semakin besar. Tahukah Bapak Ibu kenapa itu bisa terjadi? Itu kumpulan dari api-api yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi ketika disatukan bisa menyala dan sangat besar. Tingginya bisa 7-8 meter ke atas. Api unggun. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin roh yang ada di dalam saudara itu yang tadinya sudah mulai padam, ketika saudara masuk di dalam sebuah komunitas, rohmu, spiritmu bisa terbakar kembali. Oleh karena apa? Oleh karena nyala api roh yang ada di dalam hati saudara-saudara seiman yang ada di situ. Itu bisa tertransfer mengalir dalam kehidupan kita,
yang kembali membuat kita bersemangat, membakar semangat kita di dalam Tuhan. Tapi perhatikan, sama-sama kita mengujinya. Api unggun yang sangat besar nyalanya, tinggi apinya sampai 7-8 meter. Kalau kayunya satu-satu ditarik, yang ini ditaruh di sana, pokoknya kayunya dipisah-pisahin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apinya padam. Setuju ya? Setuju ya? Sama. Semenyala apa roh saudara di dalam Tuhan, semenggebu-gebu apa, sesemangat apa, sedahsyat apa urapan yang saudara terima, kalau saudara tidak ada di dalam sebuah komunitas, saudara mulai mengundurkan diri dari sana, saudara mulai memisahkan diri dari sana. Dengar baik, sehebat apapun api yang ada dalam dirimu, itu akan padam seketika. Persis seperti kayu api itu, yang tadinya 2 menit yang lalu kita lihat masih sangat membara, apinya sangat besar, membumbung tinggi. Tapi begitu kayu-kayu itu dipisahkan satu dengan yang lain, api yang kita saksikan 2 menit yang lalu begitu berkobar-kobar itu tiba-tiba lenyap. Yang ada hanya tinggal asap-asapnya doang, iya kan? Kayunya sih masih kelihatan berasap dan hitam, tapi saya mau katakan itu hanya tinggal arang. Sama seperti itu kehidupan orang percaya. Mungkin kita masih hidup, mungkin kita masih bergerak, mungkin kita masih ke gereja, tapi ketika engkau tidak ada di dalam sebuah komunitas, saya mau katakan, cek api di dalam hatimu. Apakah api itu masih menyala? Atau sebenarnya saudara hanya tinggal kayu api yang hitam warnanya? Komunitas didesain, diciptakan Tuhan untuk menjaga dan mengobarkan api Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita itu terus menyala dan berkobar-kobar, sehingga kita bisa seperti yang firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang belum terhisap ke dalam sebuah komunitas. Mau tanya, tidak usah jawab bersuara. Cek aja di dalam hati kita. Kira-kira Bapak Ibu yang tidak masuk di dalam komunitas itu, kira-kira, coba renungkan dulu. Yang tidak masuk dalam komunitas, kira-kira Bapak Ibu semakin rohani atau bagaimana? Coba, ayo, jujur kita. Bapak Ibu yang tidak tergabung di dalam komunitas kerajaan Allah itu, yang tidak tergabung dalam komunitas anak-anak Allah itu, kira-kira Bapak Ibu semakin menyukai hal-hal rohani atau bagaimana? Coba jujur dulu. Saya pastikan enggak. Kita harus mengevaluasi diri kita. Kalau saudara mau menyala lagi, kalau saudara mau bersemangat lagi, kalau saudara mau membara lagi dalam Tuhan, ayo gabung dalam sebuah komunitas. Karena saudara tahu, ketika api unggun itu benar-benar berkobar dan apinya sangat besar, kayu mentah saudara baru tebang, masukin di situ, habis juga dilalap apinya, betul? Betul ya? Terbakar juga, karena apa? Ada api-api yang lain yang membakarnya, yang mentah aja bisa habis. Sama itu merupakan analogi orang percaya. Ketika ada komunitas orang percaya yang benar-benar menyala apinya, orang yang baru datang aja ke situ, yang tidak tahu tentang Tuhan, mereka bisa mengalami Tuhan di sana. Oleh karena apa? Ada api Roh Kudus, orang-orang percaya yang saling kait mengait satu dengan yang lain. Tadi malam saya chat dengan seseorang yang
persekutuannya saya tahu sudah jauh dari Tuhan. Saya katakan demikian. Bapak hanya mau ingatkan, jangan sampai penyesalanmu terlambat. Setelah engkau menyadari bahwa apa yang sedang kau jalani sekarang, kehidupan yang sedang kau hidupi sekarang itu sesungguhnya adalah kehidupan yang salah dan hanya memuaskan daging dan hawa nafsumu. Saya tutup kalimat itu dengan pernyataan di bawah. Ingat, Tuhan itu sungguh ada dan hidup. Jadi sebelum terlambat, berbaliklah, bertobatlah. Lama baru dijawab lagi. Sampai tengah malam, udah jam 12:30 subuh. Kebetulan saya belum tidur-tidur. Baru dijawab dengan satu kata, iya Pak. Saya berharap orang itu balik ke jalannya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Gabung lagi di komunitas kerajaan Allah. Bapak Ibu, dengar. Tuhan itu sungguh ada. Dan progres perjalanan kehidupan kita ini gak berhenti sampai di sini. Kita pasti, Bapak Ibu suka tidak suka, mau tidak mau, terima. Tapi kita pasti akan sampai ke titik di mana kita benar-benar menyesal dan tidak bisa lagi lakukan apa-apa kalau kita tidak mulai dari sekarang. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mau membangun kepercayaannya kepada Tuhan, ayo gabung di dalam komunitas. Jangan anggap komunitas itu membebanimu. Tuhan ciptakan komunitas itu untuk menjagamu, untuk menjaga kita. Karena di sana kita bisa saling belajar firman, bisa saling sharing. Di sana kita bisa saling menasihati, saling menguatkan. Di sana juga kita bisa menjaga kesatuan roh dan saling mengobarkan api Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Pulang dari sini renungkan. Apakah perjalanan hidup saudara semakin rohani atau tidak? Saya akhiri dengan pernyataan ini. Tadi pagi saya katakan demikian. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Coba buka, kita baca. Satu Korintus 15 ayat 33. Setelah ini kita akhiri. Dikatakan begini, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kualitas kerohanian saudara akan sangat ditentukan dengan komunitas di mana Anda bergabung. Sehebat apa urapan saudara, sehebat apa api di dalam saudara, sehebat apa pengetahuan kita tentang Alkitab, kalau komunitas kita selalu kumpulan orang-orang penggarong, orang-orang yang tidak cinta kebenaran, orang-orang yang tidak menghargai kekudusan, orang-orang yang tidak hormat Tuhan. Dengar baik, mungkin saudara tidak langsung jatuh plak, enggak, tapi paling tidak saudara digiring. Dimulai dari hal kecil. Dari apa? Kompromi. Ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Sampai pada akhirnya nanti rohmu padam. Berarti kita enggak boleh bergaul dengan mereka, Pak? Bukan enggak boleh. Tapi yang saya mau katakan, jaga komunitasmu sebagai anak-anak terang, di mana rohmu, apimu tetap bisa menyala. Hubungan kita dengan orang di sana itu dalam rangka membawa terang Kristus kepada mereka. Bersaksi kepada mereka bahwa hanya ada kehidupan di dalam Kristus. Amin. Harus kita ke sana. Tapi ini jangan tinggalkan. Karena sumber api kita ada di sini. Kalau itu yang kita lakukan, saya yakin saudara tidak hanya kepercayaannya teguh kepada Tuhan, tapi kita juga bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Oleh karena apa?
Roh Allah yang di dalam kita itu terus aktif dan bekerja. Karena kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan pujian ini sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, dan yang telah diampuni dan telah diberikan kehidupan yang kekal. Ayo saudara, kita disiplin hidup kita supaya kita semakin merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita katakan pujian ini kepada Tuhan dengan sama hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, hatiku kau sertai. Amin, amin, amin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu. Saya undang petugas perjamuan maju ke depan. Amin, 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 amin. Bahwa kami terus bersekutu kepadamu lebih dekat, menikmati hadiratmu dan bersekutu dengan saudara seiman kami di dalam Tuhan. Haleluya. Sungguh indah selamanya, selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah,
sungguh indah bersamamu selamanya.